boleh berkumpul bersatu hati untuk memuji menyembah-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari baru yang boleh Kau berikan kepada kami Tuhan. Engkau selalu menyertai kami setiap hari, setiap waktunya Tuhan. Dan malam ini Tuhan kami mau fokuskan hati pikiran kami untuk terus memandang Engkau Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan yang kami mau sembah. Kami mau duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang berkati dan lindungi CG malam ini dengan perlindungan darah-Mu Yesus. Supaya CG malam ini berjalan dengan lancar Tuhan. Koneksi internetnya lancar Tuhan. Dan segala satunya bisa berjalan dengan lancar. Dan kami dan Kau urapi Ko Yosef Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu malam hari ini. Kuasai pikiran, hati, lidahnya supaya setiap perkataan yang keluar dari mulutnya hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Dan Kau mengurapi Lisna Tuhan yang akan memimpin PAW malam ini Tuhan. Sehingga Lisna bisa melayani Engkau dalam PAW ini Tuhan, bisa membawa kami untuk masuk lebih dalam pujian penyembahan. Kami bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau yang berfirman, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau siap memulai CG malam ini. Kami membuka pecahan hati kami Tuhan. Kami mau tampung segala berkat-berkat yang Kau curahkan bagi kami masing-masing Tuhan, supaya kami juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang di sekitar kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. 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 Thank you semuanya. Sebelumnya sekali lagi shalom buat semuanya dan welcome Rio. Aku gak kasih angpau loh nanti ya. Dan welcome home semuanya yang ada di sini. Dan Kung Hee Fa Chai, Kung Hee Fa Chai ya kalau bahasa kayaknya ya. Kalau bahasa Chinese Mandarinnya Kung Si Fa Chai buat semuanya. Biar tahun yang baru ini memberikan berkat yang baru juga buat kita semua ya. Dan untuk lagu pertama, mungkin aku nggak tahu udah pada dengerin belum lagu Chinese New Year-nya yang dibawakan sama grup LGE dan juga Pastor Philip ya. Ini kita putarkan, jadi kita nikmati dulu, setelah itu baru kita pujian penyembahan. Jadi hari ini cuma 2 lagu, satu dengarkan, yang satu mau ikut nyanyi juga nggak apa-apa ya kalau bisa nyanyi ya. Yang satu baru kita penyembahan. Oke, sebentar, let's try. 春风吹过脸庞，送来温暖，沿路喜气洋洋，丰收不断。每家每户安康，祝福满满，四季平安。心愿远处的光，照亮心房，能左眼又左光，是真的棒。恩典涌流而下，带来希望，耶稣的爱要宣扬，让我们齐声，祈求世界和平谦让，因为爱是力量，心事充满盼望。爱能带来祝福，能带来平安，笑容也藏不住，常挂脸上。烦恼或困难都烟消云散，日子过得幸福美满。心能带来祝福，能带来平安，如鹰展翅飞翔，直达云端。能与之同行，就无惧风浪，岁年杂志彷徨，为之发光。恭喜！祝大家新年快乐，灵魂体兴盛。恭祝大家灵恩满满，灵力火爆，身体健康，多多高升，万事如意，凡事亨通，新年快乐！心里
远处的光照亮心房，能左眼又做光，是真的棒。恩典涌流而下，带来希望。耶稣的爱要宣扬，让我们携手，祈求世界和平谦让，因为爱是力量，心事充满盼望。爱能带来祝福，能带来平安，笑容也藏不住，常挂脸上。烦恼或困难都烟消云散，日子过得幸福美满。情能带来祝福，能带来平安，路鹰展翅飞翔，直达云端。能与主同行，就不惧风浪，信念带着盼望，为主发光。爱能带来祝福，能带来平安，笑容也藏不住，常挂脸上。烦恼或困难都烟消云散，日子过得幸福美满。情能带来祝福，能带来平安，如鹰展翅飞翔，直达云端。能与主同行，就不惧风浪，信念带着盼望。大家平安，新的一年我们不要惧怕，耶稣永远不会改变。来，我们更深的爱耶稣。新年有主，事事蒙福。新的一年有新的能力、新的梦想、新的突破。新年快乐！祝福大家在新年满有神新鲜的爱，经历到突破后的更新跟甜美。祝福大家在新的一年有更多的盼望与喜乐，新年快乐！祝福大家新年快乐，充满盼望往前行。祝你们新年快乐，身体健康，神的祝福，神的安定。在这里祝大家平平安安，福杯满溢。2025年让神的爱更多的充满你，让你祝福满满。在这里祝贺大家2025年喜迎恩典，让我们一起见证神奇妙作为。2025年祝神的灵随着大家天天结出许多的果子。祝大家凡事兴盛，凡事富足，天天喜乐。祝大家新年快乐，在这一年多结果子，加增千倍。祝大家盼望长存，恩典长随。新年新希望，蒙恩蒙福，蒙主大爱。Sorry. Yuk, yang bisa nyanyi kita mari satukan hati, kita memuji dan menyembah Tuhan ya. Yuk. Kita mulai dari chorusnya ya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku.
Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak terkalahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Oh, Kau tetap Allah Tuhan. Walaupun dunia bergoncang Tuhan, namun kami tak tergoyahkan Tuhan, karena kami percaya ada Engkau Yesus, yang dalam hidup kami Tuhan terus menopang kami. Oh haleluya Yesus. Oh ya Rabashik ya Rabaya Rabashandik ya Rabaya Sol. Oh Rabashik ya Rabaya 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 Rabba 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 Rabba. Shik ya Rabaya Rabaya Sol. Haleluya Yesus, Kau yang punya segalanya Tuhan di dalam bumi ini. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang hebat Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Engkau kekuatan
di hidupku. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Ya Rabbi ya Syik, ya Rabbi ya Rabbi Yesus. Oh, ya Rabbi ya Sindik, ya Rabbi ya Syuk. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Aba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Rabbi ya Shindik, ya Rabbi Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mempersatukan kami pada malam yang indah ini Tuhan. Di dalam Connect Group malam hari ini Tuhan, kami berucap syukur, kami berterima kasih Engkau mengizinkan kami satu hari lagi kesempatan untuk menikmati hidup ini Tuhan. Kami tahu walaupun di antara kami Tuhan masih ada yang mengalami sakit Tuhan, kami percaya Tuhan, siapapun di antara kami yang sakit, Engkau angkat semua sakit itu Tuhan. Engkau, oleh bilur-bilur kasih-Mu Tuhan, kami menerima kesembuhan itu Tuhan. Dan setiap daripada kami yang berbeban berat, Engkau angkat juga beban berat, tapi Engkau kasih Tuhan, beban yang ringan, Engkau kasih kami kuk yang ringan daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang turut campur tangan atas setiap firman yang Engkau sampaikan melalui mulut hamba-Mu Ko Yosef Tuhan Yesus. Engkau urapi Ko Yosef, Engkau beri hikmat juga untuk Ko Yosef sehingga kami yang mendengarkan juga Tuhan mudah untuk mengerti apa yang dia sampaikan juga Tuhan. Kau tutup bungkus setiap daripada kami yang mendengar, biarkan setiap daripada kami menerima mengalami kefokusan juga Tuhan Yesus, dan setiap segala sesuatu Tuhan, kuasa-kuasa yang berusaha untuk merebut kefokusan kita Tuhan Yesus, yang berusaha untuk menghancurkan damai sukacita kasih karunia-Mu pada malam hari ini, kami tolak, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kami menerima Tuhan kasih daripada Engkau, dan kami percaya 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang akan mengurapi setiap daripada kami. Engkau juga akan memberikan hikmat setiap daripada kami. Untuk kami bisa meremah dalam firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. Shalom. Halo shalom semuanya. Shalom. Shalom. Terima kasih sudah. Ya shalom Samuel. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk sharingkan firman yang saya dapat. Saya sangat mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Saya masih diberi hikmat, diberikan nafas kehidupan, sehingga saya bisa membagikan apa yang saya dapat kepada teman-teman yang ada di dalam CG ini. Malam hari ini tema yang saya bawakan adalah tenanglah jiwaku. Siapa sih yang bisa tenang ketika sedang mengalami masalah, sedang banyak pikiran, sedang tertekan, sedang dalam kondisi yang tidak baik? Tentunya setiap orang pasti akan merasa tidak tenang. Sharing firman malam hari ini sangat membawa saya ke dalam ketenangan yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa atmosfer dari ketenangan yang saya dapat itu sangat membawa saya larut di dalam hadirat Tuhan. Ketenangan yang saya bawakan malam hari ini berdapat dari ayat Yesaya 30 ayat 15. Biar saya bacakan aja di sini. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dan tinggal tenang dan percaya. Balik sini. Terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Saya
betul-betul menyelami firman yang saya dapat di Yesaya 30 ini, bahwa ketika kita tenang, kita diam, kita masuk dalam hadirat Tuhan, tentunya kita bisa merasakan apa yang mau Tuhan bicarakan ke kita. Ketika kita tenang, kita pun bisa berdoa dengan baik. Ketika kita tenang, kita bisa mengambil sebuah keputusan dengan baik. Saya rasa ketika kita dalam kondisi tidak baik, tidak tenang, pasti mungkin kita bisa memperlakukan orang dengan salah. Mungkin juga kita bisa membuat satu masalah baru di dalam hidup kita. Mungkin juga ketika kita tidak tenang, ketika kita mau berbicara sesuatu itu tidak positif keluarnya. Maka malam hari ini saya mau mengajak teman-teman di sini untuk tenangkanlah jiwa kita masing-masing. Bahwa ketika kita masuk dalam ketenangan, kita bisa berdoa dan berbicara baik dengan Tuhan. Dan kita bisa menjalin hubungan yang spesial dengan Tuhan. Kita bisa dengar-dengaran dengan Tuhan. Apa yang mau Tuhan bicara ke kita. Nah, ketenangan itu juga ada sebuah kunci di mana memunculkan satu kegunaan di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah ketenangan membawa hikmat kita di dalam doa. Dan doa itu kalau menurut saya bukanlah suatu program yang harus kita jalankan, sebuah rutinitas. Doa itu bukan seperti itu. Doa yang berkualitas adalah doa yang ketika kita berdoa, kita masuk dalam ketenangan dan kita betul-betul merasakan satu kehadiran Tuhan di dalamnya. Ketika kita tidak tenang, banyak teman-teman mungkin atau pernah cari teman untuk curhat atau kita berbicara ke siapa yang kita tuakan masalah kita atau apapun itu. Terus ketika kita tidak tenang, justru kita bicara berlebihan, yang harusnya tidak kita bicarakan, kita keluarkan. Ini juga menjadi satu masalah, di mana ketika kita salah curhat ke orang, ataupun kita cari solusi yang salah. Nah, tapi kalau ketika kita sudah tenang, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita minta Tuhan pimpin kita, saya percaya apapun yang kita ambil keputusan di dalam hidup kita, mau kecil ataupun besar, ketika kita mengambil di dalam ketenangan, kita minta penyertaan Tuhan, saya percaya dan saya yakin Tuhan akan sertai. Nah, saya juga mendapatkan pengalaman pribadi sore hari ini. Saya percaya ini bukan satu kebetulan, tapi ini ada satu rancangan Tuhan yang mau Tuhan sampaikan kepada teman-teman di sini melalui masalah yang saya lalui. Jadi tadi sore itu saya pulang kerja. Vivi kan sudah kerja bareng sama saya. Dia belum pulang, saya sudah pulang. Akhirnya saya tunggu 20-30 menit. Begitu dia sudah keluar, saya bilang tunggu adik kamu aja. Jadi kita biar satu mobil. Nah, karena kami nebeng ke adiknya. Kami tunggu lagi kurang lebih 20-30 menit. Sebetulnya kami bisa pulang dengan order Uber ataupun pakai cara lain. Tapi kami tetap tunggu. Saya percaya ini adalah rancangan Tuhan buat masalah ini. Karena ketika kami pulang bersama, memang ada satu firasat, perasaan hati itu tidak enak. Tapi saya tetap bawa dalam ketenangan. Nah, di dalam perjalanan pulang kami itu di tengah jalan,
kami diberhentikan polisi tadi. Jadi kondisi yang kami saat ini adalah surat tidak punya, Amerika tidak ada, mobil belum diinspeksi. Jadi dalam kondisi yang mengkhawatirkan lah. Ketika polisi itu berhentiin, dan polisi itu pun bukan dari belakang buntutin kami. Dia berpapasan, ketika melihat mobil kami langsung dia putar balik kejar. Dia nyalakan lampu yang itunya, terus kami dipinggirkan. Setelah dipinggirkan, dia turun, dia bilang minta surat-surat, adik kami kasih SIM Indonesia, terus dia bawa ke mobilnya, SIM-nya itu dia bawa ke mobil si polisi itu. Terus si polisi itu ngecek, menurut saya cukup lama untuk ngecek satu surat, kurang lebih hampir 10-15 menit. Nah, di momen itulah saya mengingat tema yang akan saya bawakan malam hari ini, bahwa saya harus tenang, tidak usah panik, tidak usah khawatir, karena Allah besertaku. Saya percaya masalah itu akan terselesaikan, meskipun cukup mengkhawatirkan, karena nggak punya SIM, nggak punya itu, nggak punya inspeksi, otomatis akan antara ditilang atau dilarang bawa mobil, ataupun mobil ditarik, ataupun sebagainya. Tapi dalam kondisi menunggu itu 10-15 menit, saya coba bawa dalam ketenangan. Saya berdoa dalam hati, saya berbahasa roh, saya minta penyertaan Tuhan. Saya ingat terakhir doa saya ke Tuhan, saya bilang, Tuhan, polisi ini juga ciptaanmu. Aku minta Tuhan lembutkan hatinya saat ini juga Tuhan. Aku percaya aku adalah anak-anakmu, orang yang percaya kepada Engkau. Aku minta Engkau pelihara. Setelah saya berdoa, beberapa menit kemudian polisinya turun. Dia minta SIM internasional dari adik saya. Kebetulan dia bawa. Pas dikasih lihat, dia lihat sebentar, sekilas. Dia bilang, perfect, silakan lanjut jalan. Di situ saya merasa lega. Oh Tuhan, ternyata inilah ketenangan yang Engkau minta Tuhan, dan Engkau tunjukkan kemuliaan-Mu saat real time gitu loh. Ketika saya tenang, meskipun itu dalam kondisi mengkhawatirkan, saya bisa lalui. Saya minta, tapi kuncinya adalah ketika kita tenang, kita harus berdoa. Ketika kita berdoa, bergantungkanlah semuanya kepada Tuhan. Jangan khawatir. Itu adalah kuncinya. Nah, hal ini juga satu hal yang saya dapat ketika saya membaca ayat yang ada di dalam Daud. Daud 3 kali mengatakan hal yang sama di Mazmur 42 ayat ke-5. Saya wakili lagi ya teman-teman ya. Mazmur 42 ayat ke-5. Daud mengatakan seperti ini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di Mazmur 42 ayat 5 dan di ayat ke-12 juga, dan di ayat ke-43 Mazmur 43 ayat ke-5, Daud juga mengatakan lagi kembali, tenanglah jiwaku. Saya percaya ini bukanlah satu kata-kata yang kosong ataupun yang biasa dari Daud. Tapi Daud menggantungkan semua pengharapannya kepada Allah. Dan ada satu kata kuncian yang saya baca di sini. Daud berkata, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Bersyukur itu tidak ketika kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Teman-teman, kita bersyukur itu bukan ketika kita
mendapatkan pekerjaan yang baik, bukan kita mendapatkan satu rezeki yang besar, tapi bersyukur bisa kita lakukan setiap saat di mana nafas kehidupan masih bergantung di dalam diri kita. Ketika kita bersyukur kepada Allah di setiap momen hidup kita, saya percaya itulah ketika di mana momen kita mengalami ketenangan dan berdoa, sehingga kita bisa mengucap syukur dengan baik. Inilah hal yang dialami oleh Daud. Itu yang saya rasakan. Maka teman-teman, saya mau mengajak teman-teman di sini, apapun yang kalian alami saat ini, entah sama atau tidak, karena kita sama-sama di Amerika. Saya 2 pekan ini saya mengalami satu hal yang membuat batin saya tidak tenang ketika mendengar presiden terpilih membuat satu kebijakan yang menakutkan bagi kita sebagai pendatang. Tapi saya percaya ketika dia sudah dipilih sebagai presiden, artinya Tuhan sudah turut campur di dalamnya. Ketika dia sudah dipilih, Tuhan sudah punya satu rancangan, tidak hanya buat dia, tapi buat kita semua yang ada di dalam dunia ini. Jadi, ketika kita khawatir, ketika kita takut masalah apa yang akan dia buat nanti, kebijakan apa yang bisa membuat kita pulang mungkin, kita bawa dalam ketenangan. Tenangkanlah jiwa kita. Percayakanlah 100% kepada Allah kita, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia adalah penolong kita. Singkat aja, malam hari ini saya bawa firman-Nya. Ada 3 poin yang mau saya bagikan ke teman-teman di sini. Bahwa pertama, kita harus tenangkan jiwa kita di dalam hidup kita, terutama di saat kita mengalami satu masalah. Kedua, berdoalah di dalam ketenanganmu itu. Ketiga, sederhana sekali, tapi kadang kita suka lupa hal ini. Jadikan Allah sebagai penolong kita di dalam kehidupan kita jika kita mengalami sebuah masalah, agar ketenangan selalu ada menghinggap di dalam hati kita. Sekian firman yang saya mau bagikan malam hari ini. Saya percaya Tuhan berbicara sesuatu buat teman-teman dan saya pribadi, bahwa kita hidup perlu sebuah ketenangan jiwa, ketenangan rohani, agar kita lebih peka terhadap suara Tuhan, apa yang Dia mau untuk di dalam diri kita. Terima kasih teman-teman semua. Tuhan memberkati dan terus semangat di dalam Tuhan. Saya kembalikan ke Marcella. Oke, thank you Ko Yosef buat sharing firman-Nya. Nanti kita doain bareng-bareng ya juga buat bisa segera dapat surat-suratnya secara resmi juga. Ini berarti pengumuman dulu ya, Cik. Apa foto dulu ya? Enaknya foto dulu. Pada. Foto dulu. Ya, dibuka kameranya. Bagi yang bisa ya. Oh ya, bagi yang bisa. Kan Ko Yosef belum nutup doa tadi. Oh ya. Oh iya, sorry. Oke, kita tutup doa dulu ya sebelum kita berfoto. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu Tuhan. Malam hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami boleh mengetahui isi hati-Mu Tuhan, bahwa Engkau meminta kami untuk tenang Tuhan dalam kondisi apapun kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memelihara kami Tuhan, Engkau Allah yang menjaga kami Tuhan.
Kami mau tenang Tuhan. Kami mau membuka hati kami. Kami minta Tuhan, Engkau mengisi Tuhan kekosongan hati kami. Memberikan kami ketenangan Tuhan. Setiap teman-teman kami yang mengikuti CG malam hari ini Tuhan, yang mendengarkan langsung firman-Mu Tuhan, mendapatkan satu ketenangan yang khusus ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Cik Leni udah diingatkan. Ayo foto dulu yang bisa buka kameranya. Cik Marcella, Cik Ute, aku punya ide kan hari ini Sinja. Jadi gerakannya kayak gini semua gitu, boleh nggak? Oke, oke. Nggak, Cik Leni. Mau gitu. Iya, tuh kok akon tuh babynya, so cute. Kyunghi ya. Kyunghi. Gitu ya gayanya semuanya ya. Bentar. Rio. Aku nggak bisa karena aku masih pencet nah. Yang lainnya aja. Aku yang pencet tombolnya sini nah. Boleh, Ci. Ciwita, boleh Cigebe, Cigebe, Ciwita lagi kerja ya. Kerja. Cisilewati juga lagi kerja ya. Iya. Oh, Rio hilang. Oh, itu. Emoji dulu ya. Oke, udah siap. 1, 2, 3. Oke. Kok Marcel, kok Samuel tegang banget kok. Nah, nanti tak. Oke, sudah. Nanti tak kirim di grup ya. Sudah kok. Sekarang pengumuman. Iya, welcome home semuanya. Ya, tahun ini kita ada tema tahun ini adalah The Year of Victory and International Blessings. Semuanya udah pada lihat ini ya, Breakfast with God sama Pastor Philip ya. Ya, bagus banget itu pokoknya. Kok ada yang belum lihat, harus lihat. Ya, visi gerejanya adalah gereja apostolik dan profetik. Misinya menjadi kita misi punya 1000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid. Tema bulan Januari ini di CG ini kemenangan atas sifat lama dan keinginan dunia. Connect Group adalah komunitas kecil yang membangun iman dan pertumbuhan rohani melalui persahabatan yang tulus dan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah home for everyone dan tempat untuk bertumbuh menjadi seperti Kristus. Ya, GMS di New York setiap hari Minggu jam 2.30. Kalau ada teman-teman yang di New York City, terus ada My Spiritual Journey 1. Nah, Pak Samuel belum pernah ikut My Spiritual Journey yang pertama ya? Belum, J. Coba ikut ini Pak, bagus sekali isinya. Ini kan kita 2 hari kan, hari Sabtu. Sabtu tanggal 15 Februari sama 22 Februari ini ikutnya berarti IST ya, jam 10 sampai jam 12 siang. Ini ada 4 tema. Jadi yang hari pertama tuh berbicara tentang salvation sama walking with God. Nanti hari kedua tuh Sabtu depannya berbicara soal resolving past sin bondage.
sama baptism in the Holy Spirit. Nah, kalau misalnya Pak sama bisa pas hari ini daftar Pak ini sampai kapan nih? Terakhirnya 11 Februari maksimal daftarnya. Oh iya, terima kasih C Marcella infonya. Ya, nanti bilang sama CUT buat nanti dikirimin formnya kalau pas hari Sabtunya nanti bisa Oke, siap ikut. C. Ya, Iya C. Iya, terima kasih banyak C. ya Pak. Terus Servolution, everyone should serve. Ini pendaftarannya sudah mulai ya, berarti 26 ya, udah mulai pendaftarannya sampai Februari tanggal 2 melalui aplikasi GMS Church. Syarat untuk mengikuti telah lulus My Spiritual Journey kedua, aktif dalam CG, sudah baptis selam, setuju dengan doktrin GMS mengenai baptisan Roh Kudus dan bahasa Roh. Lalu bersedia mengikuti tahapan-tahapan rekrutmen. Ini ada connect group dari Senin sampai Minggu. Sudah banyak sekali nih connect groupnya. Lalu ada, kalau misalnya hari Rabu nggak bisa, kan bisa join ke connect group yang hari lainnya. Ikut nebeng, nggak apa-apa ya. Terus Sunday service-nya, udah ada Philadelphia setiap minggu. Ada Austin, Texas, Atlanta, Scranton, Tampa. Sudah. Berarti udah ya. Terima kasih ke Yosef lagi buat sharing firman-nya. Tadi poinnya berarti yang di apa namanya, Mbak tenang jiwa ya, apa yang tadi di sekolah Joseph sampaikan itu kan buat kita. Saya ini kenapa nih? Aduh. Mbak, ketenangan jiwa supaya jiwa kita menjadi tenang karena banyak sekali jujur ini mau ada masalah, mau ada kabar apa tuh gampang sekali buat menggoyangkan ketenangan jiwa gitu ya. Dan ya tadi yang Ko Yosef bilang tadi benar, kalau jiwa kita tenang tuh kita bisa mengambil keputusan itu yang jernih, kita bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan. Enggak yang apa, kalau bahasa Jawanya kemerungsung, jadi apa, membuat keputusannya salah, berpikirnya enggak jernih, yang mengambil keputusan yang salah tadi tuh. Makanya penting sekali buat jiwa kita bisa tenang dalam situasi apapun. Dan tadi yang aku salut sama Ko Yosef ya, tadi itu bisa yang ceritanya kayak ceritanya tenang, bisa menceritakan kejadian sama Pak Polisi itu bisa tenang, damai gitu ya. Aku yang luar biasa sekali Ko Yosef bisa sampai setenang itu gitu loh. Tapi ya pasti dalam hati saya deg-degan juga ya. Tapi luar biasa loh Ko Yosef ini. Puji Tuhan, ini karena Tuhan. Ya, dalam hati saya deg-degan. Tapi bagaimana caranya saya mau deg-degan saya itu saya tenangin gitu. Nah, itu yang saya rasakan tadi. Apalagi ini pengalaman pertama saya diberhentiin polisi. Meskipun bukan saya yang menyetir ya, tapi saya persis di samping adik saya ini. Dan polisi itu bukan dari jendela supir, dari jendela penumpang. Jadi posisi supir tuh, posisi polisi dekat banget sama saya. Gitu. Iya. Tuhan, itu penyertaan Tuhan banget, dan dia nggak dapat teguran loh sama sekali. Padahal fatal, banyak yang kurang, nggak punya mobilnya, nggak lulus inspeksi, dia nggak punya SIM, terus dia bukan warga negara, jadi banyak minusnya. Tapi Tuhan luputkan itu semua. Ya seperti yang saya bilang tadi, si Pak Polisi juga kan ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan hanya membuat ini sebuah kejadian yang buat saya ceritakan malam hari ini. Oh, kemuliaan Tuhan tuh terjadi tadi. Ya, benar-benar luar biasa ya. Tapi ya, pastinya ketenangan yang didapat ke Yosef itu kan apa, hasil dari
Ko Yosef mempunyai hubungan relasi yang kuat sama Tuhan. Jadinya Ko Yosef bisa mendapatkan ketenangan seperti itu gitu loh. Setiap hari itu, setiap pagi ketika aku doa pagi itu berusaha kayak Tuhan, biarlah damai sejahtera memerintah seluruh hati, jiwa, atas seluruh diriku. Karena aku orangnya tuh gampang panic attack, gampang sekali khawatir. Dan yang tadi Ko Yosef bilang itu, yang nomor 3. Jadi kan Allah sebagai penolong tuh terkadang kalau misalnya kita udah panik, khawatir tuh lupa gitu loh. Pengennya itu kayak menyelesaikan masalah dengan cara pikiran kita sendiri, tapi lupa kalau kita punya Allah yang mampu menolong kita yang bisa memberikan jalan keluar. Terkadang jujur aku seperti itu, kayak udah panik, pengennya pikiranku nih apa nih, lebih baik seperti apa secara pikiran manusia, tapi aku lupa kayak meminta pertolongan dari Tuhan. Gak boleh cerita, kan aku tinggal di Buffalo, sini kan termasuk daerah yang sering terkena blizzard ya, badai saljunya yang luar biasa hebatnya. Jadi dari pas kan sekarang itu kan Eleanor sekolah, terus aku masih harus nganter diam, saya renang kelas apa, otomatis aku harus keluar mau dalam kondisi apapun gitu loh. Kalau tahun lalu kan, kalau tahu ada badai salju aku nggak usah keluar lah hari itu sama sekali. Tapi sekarang kan aku nggak bisa seperti itu. Dan saya bulan lalu itu ada badai salju lagi kan. Misalnya badai salju, aku selalu lihat app-nya itu, dia datangnya jam 3 sore. Paginya tuh aku masih kerenang sama Eleanor gitu kan. Renang, pokoknya pulang sampai rumah jam 1. Karena kan app-nya bilangnya jam 3 badai saljunya. Nah itu kemarin tuh aku lakukan lagi. Bapak 2 minggu lalu ya. 2 minggu lalu. Dibilangnya badai saljunya pokoknya antara hari Minggu sampai hari Rabu. Kemungkinan itu datangnya tuh Senin malamnya sampai Rabu. Jadi kayak aku melakukan sama yang dulu nih. Oke, datangnya Senin malam nih ya. Aku pagi pergi jalan, aku pergi naik mobil buat renang kan. Pas perjalanan itu benar-benar badai salju. Aku nggak bisa lihat jalan. Oke, jangan. Oke, Mas. Aku benar-benar nggak bisa lihat jalan. Jalanannya itu benar-benar licin. Kayak terus pokoknya mengerikan sekali lah. Jarak antara aku sama mobil depan tuh benar-benar mobil di depan tuh udah nggak kelihatan. Jadi benar-benar harus jalan tuh paling 10-20 miles per hour gitu kan. Dan setelah itu pulang, aku di dalam mobil itu aku nangis, kayak mau nangis-nangis tau. Terus aku bilang, terus aku tuh nyanyi-nyanyi, dalam nama Yesus ada kemenangan. Aku nyetir sampai pulang ke rumah, itu tuh aku bersyukur banget, Tuhan terima kasih kita bisa pulang sampai ke rumah. Pertama kali aku nyetir dengan di blizzard ini kayak gini, aku ya ampun Tuhan, aku kapok wes, besok saya dari Belanda ada badai salju, aku nggak bakalan pergi. Aku tuh kayak udah tahu dikasih tahu badai salju gitu, tapi aku tuh kayak masih mengandalkan app di HP-ku. Dia datangnya malamnya, jadi aku pagi mau pergi oke-oke aja gitu kan. Jadi itu pengalaman sekali buat aku, kayak ya pengalaman tenang dalam benar-benar badai di mobil, tapi juga kayak mengandalkan Tuhan gitu loh. Aku lebih sering mengandalkan, app-nya bilang gini, kata orang seperti ini, jadi pikiranku seperti apa. Tapi aku pakai ya itu tadi, mengandalkan Allah, tanya sama Tuhan lebih baik seperti apa. Dan setiap kali ini dibilangin lagi, sehari kemarin dibilangin hari ini bakalan saljunya parah lagi. Aku kemarin sempet chat Ci, aku nggak bisa bos, gimana nih Ci, karena aku nggak tahu seberapa parah nanti saljunya, tapi ternyata puji Tuhan sedikit saljunya, jadi aku bisa join tepatnya, nggak tepat waktu sih, tapi dan dalam minggu ini aku jujur mengalami panic attack beberapa kali. Dan yang Ko Yosef katakan itu kayak tenanglah, jiwaku bener-bener
benar-benar apa buat aku juga gitu loh, karena setelah kejadian blizzard itu aku panic attack-nya sering aku dapatkan karena aku benar-benar takut waktu itu. Jadi yang aku lakukan ketika misalnya aku panic attack itu adalah memuji, menyembah Tuhan. Jadi aku main keyboard gitu kan, terus memuji, menyembah Tuhan. Itu bisa membantu aku buat mengurangi panic attack-ku gitu. Itu aja sih. Kalau misalnya ada yang mau share lagi soal ketenangan jiwa atau mau share dalam minggu ini apapun yang terjadi. Aku mau share, boleh nggak? Boleh sekali. Boleh. Oke, Shalom. Shalom semuanya. Oke, jadi aku mau sharing semalam itu aku kan ada ini masih dengan kondisi yang seperti ini kan. Jadi semalam tuh aku teriak gitu kan. Tiba-tiba teriak gitu kan. Habis itu aku berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong tenangkan jiwaku, tolong tenangkan hatiku ya Bapa. Seperti Tuhan itu benar-benar ada untuk aku. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Waktu itu kemarin semalam itu di rumah tepatnya. Jadi kayak langsung spontan teriak gitu kan. Keadaan kayak seperti semacam cemas tapi bukan cemas. Ya pokoknya campur aduk gitulah perasaan. Terus aku bawa dalam doa, puji Tuhan, kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran itu Tuhan Tuhan kasih aku langsung ketenangan yang nggak pernah aku rasakan sebelumnya. Jadi aku langsung ibadah, ambil saat teduh, mau saat teduh tepatnya itu. Aku langsung saat teduh, Tuhan memberikan ketenangan, Tuhan memberikan kedamaian. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan bekerja. Terima kasih. Oke, terima kasih, Cik. Sekarang perasaannya berarti lebih tenang ya, Cik ya? Ya, puji Tuhan lebih tenang. Karena setiap hari Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan dan penghiburan yang baru. Di dalam kesesakan sekalipun Tuhan memberikan kekuatan yang baru untuk anak-anaknya. Kita tidak kayak seperti aku ini. Tuhan ada sama aku. Tuhan bersama aku dan aku selalu bersama Tuhan. Jadi memang harus benar-benar menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan aku percaya itu Tuhan menjaga aku. Tuhan tidak pernah memberikan aku ke dalam maut. Tuhan tidak akan pernah mengizinkan kita anaknya untuk jatuh ke dalam maut. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, thank you ya, Ci. Ya, sama-sama. Iya, yang tadi bilang, aku juga kadang kalau saya pas lagi kayak moodnya nggak enak, saya pas malam gitu tuh, aku langsung setel YouTube kan ikut misalnya kayak lagu, kadang ada kompilasi saat teduh gitu kan, isinya cuma lagu-lagu tok gitu, aku puter aja sambil nyanyi aja, aku bisa habis itu ikut dalam pujian penyembahan, merasakan hadirat Tuhan, walaupun pakai YouTube kayak gitu. Iya Ci Marcella, bener banget. Aku pun juga sambil kerja aku mendengarkan musik-musik di YouTube, lagu-lagu rohani gitu, memang benar-benar menenangkan hati sekali dan ngebantu banget untuk kita yang lebih kalem down, untuk tidak memikirkan yang aneh-aneh, untuk intinya kita lebih tenang karena Tuhan selalu menyertai kita ya. Amin. Amin. Thank you Ci Marcella. Thank you Ci. Ya, satu lagi waktu Mazmur itu yang ditulis sama Daud itu bagus banget itu sih kalau saya pas kebaca, karena kan Daud itu mengalami dia yang lari dari Raja Saul, jadi dia menulis Mazmur itu bagus banget yang soal pujilah Tuhan hai jiwaku, atau Mazmur 23 ketika Mazmur 23 itu pertamanya itu apa ya, aku lupa.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya pokoknya Mazmur tuh bagus banget lah yang ditulis sama Daud itu. Ya ada lagi yang mau sharing? Salam semuanya. Shalom. Ya, saya ingin sedikit sharing bahwa ya terima kasih Ko Yosef atas firman-Nya hari ini, dan itu sangat membuat saya hari ini ya terinspirasi dengan itu tadi tema tenanglah hai jiwaku. Ya memang dalam beberapa hari terakhir ya ada sedikit mungkin kayak kekhawatiran, kegelisahan. Ya apalagi dengan kondisi istri nanti di tanggal 6 Februari datang ke sini. Ya dengan cerita yang banyak yang simpang siur sana sini, ada yang cerita positif dan ada yang cerita negatif. Ya saya itu tadi saya bawa tenang, saya selalu bawa dalam doa, dan saya percaya siapapun presiden yang terpilih under control in Jesus. Saya yakin ya segala suatu hal apapun yang terjadi itu udah pasti seizin Tuhan, dan saya percayain itu. Jadi itu yang membuat saya akhirnya saya jadi tenang, saya tidak khawatir lagi. Dan hari Sabtu istri saya membuat ibadah di rumahnya untuk doa supaya diberi kelancaran semuanya. Ya memang kadang manusia selalu diikutin rasa khawatiran, rasa kecemasan, yaitu tadi bukan tanpa sebab, supaya kita lebih mengandalkan Tuhan. Terkadang kalau kita selalu dibuat suatu hal flat, tenang, nggak ada masalah apapun, kadang kita lupa yang namanya, oh kita butuh sandaran ini, kita butuh pegangan, kita butuh pengharapan. Terkadang kita suka lupa seperti itu. Ya makanya kadang segala suatu hal, mau berita yang kurang baik sekalipun, ya saya percaya itu Tuhan yang kirim informasi ke kita. Supaya apa? Supaya saya lebih mengandalkan Tuhan dan saya lebih percaya terhadap Tuhan. Intinya seperti itu. Ya memang ada beberapa anak Tuhan bilang ke istri saya, bilang ke saya, percaya istri kamu lancar, istri kamu baik-baik saja sampai di USA, dan kamu akan segera berkumpul dengan keluarga kamu. Dan ada beberapa orang yang mungkin kurang percaya sama Tuhan, pasti bilangnya negatif. Ya, waduh, repot juga ya. Wah, nanti bisa gini, bisa seperti itu. Ya itulah akhirnya saya baru tahu bisa membedakan mana orang yang lebih mempercayai Tuhan dengan iman dan mana orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Itu tadi Tuhan itu sangat luar biasa. Ya dia bisa menyampaikan segala informasi buat saya untuk menenangkan saya, dan ada support buat saya supaya saya lebih mengandalkan Tuhan. Terima kasih semuanya. Jesus bless us. Ya, puji Tuhan. Akhirnya istrinya bisa datang ke sini ya. Berarti Februari 9? Tanggal 6 sampai sini. Oh, tanggal 6 sampai situ ya. Minggu depan kan ya berarti ya? Iya, betul, minggu depan. Wow. Ya, nanti minta tolong didoakan juga ya. Sini sendiri apa sama anak atau Pak? Sama anak. Oke. Oke. Ya nanti didoain juga ya Pak ya. Iya, terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau sharing? Ini masih ada waktu kan ya, Ci? Makanya belum mulai nih soalnya. Jadi untuk Cik Marcella, salah, bukan Cik Marcella, untuk Ciwita. Maaf. Untuk Ciwita, coba deh Ci baca Mazmur 91, benar seperti kata Cik Marcella. Pokoknya semua Mazmur yang ditulis sama Raja Daud itu sangat memang apa yang dia rasakan gitu. Makanya dia tulis, dicurahkan ke dalam firman gitu kan. Mazmur 91 itu dalam perlindungan Allah gitu kan. Aku jujur ya nggak terlalu mengerti apa yang Ciwita alami, tapi seperti yang berapa minggu sebelumnya Ciwita kan minta didoakan untuk terlepas dari serangan-serangan kegelapan seperti itu kan. Aku jadi teringat dulu mamaku. Dulu mamaku itu
pas dia mau masuk Kristen itu serangannya tuh luar biasa karena jujur ya sebelum mamaku masuk Kristen, sebelum kita semua masuk Kristen lah kayak gitu kan, diselamatin sama Tuhan, em, kita itu berasal dari Konghucu gitu kan, yang percaya akan ya kayak gitu-gitu lah ya, kayak dukun apa segala macem gitu. Jadi singkat cerita itu sampai nggak tahu sih, mungkin kalau dulu tuh bener-bener kayak berbeda banget, kayak mamaku yang sekarang sama yang dulu tuh kayak berubah satu orang gitu loh, menjadi dua orang, sorry, berubah menjadi dua orang gitu. Orang yang dulu tuh bener-bener ini banget deh, hitam gelap, kayak aura manusianya tuh nggak ada gitu loh. Jadi dia selalu digangguin tengah malam apa segala macam, dibilang sakit tapi dokter bilang dia nggak sakit. Pokoknya berbagai macam hal deh, sampai akhirnya dulu karena aku yang duluan Tuhan izinkan untuk mengenal Tuhan terlebih dahulu gitu kan ya. Jadi akhirnya aku yang doakan, kita doa puasa apa segala macam, saya minta tolong pendeta untuk bantu doakan apa segala macam, sampai mamaku ngambil keputusan untuk dibaptis pun masih belum kelar kayak gitu kan. Tapi akhirnya aku terus minta mamaku nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Jadi aku waktu itu apply apps ke dia, yang kan ada Bible yang bisa iniin suara kan ya, cuman dengar voice suaranya aja gitu. Tapi yang namanya teknologi kan, kalau aku pergi ya kadang-kadang ada something happen juga nggak bisa. Akhirnya aku cuma bisa puterin lagu. Jadi aku minta orang download lagu ke dalam USB, beliin dia speaker kecil, jadi tiap hari didengerin lagu itu terus. Jadi tiap hari nonstop. Sampai kebiasaan itu dilakukan sampai hari ini untuk anak-anaknya adik aku gitu. Jadi setiap kali ada jadi akhirnya sekarang mamaku puji Tuhan udah sangat-sangat, mungkin udah bukan mungkin sih, tapi lebih tepatnya aku percaya 100% udah mengganti manusia dengan manusia yang dulu kayak gitu. Jadi benar-benar mamaku sendiri yang katakan aku tolak semua kuasa itu, dan puji Tuhan banget sekarang untuk sakit penyakit sangat jarang banget, kecuali yang kayak batuk, pilek gitu kan. Kalau nggak dulu itu nonstop sakit inilah, sakit itu, sakit ini. Tapi ke dokter bilang kamu tuh nggak sakit apa-apa. Tapi dia selalu merasakan sakit, dan tengah malam nggak bisa tidur, resah, risau, apapun itu dia alami. Pokoknya apa yang kita tuh nggak ngerti apa yang dialami gitu, tapi ada aja keluhannya kayak gitu loh. Sampai ya udah itu terus diputarkan lagu, terus aku suruh mama aku masuk ke dalam, dulu kan aku masih belum GMS ya, masih di gereja lain, jadi ikut semua komsel apa ini doa, kelompok doa, semua aku bilang mama ikut, pokoknya setiap hari mama ikut, dan puji Tuhan banget, luar biasa Tuhan tolong gitu kan. Dan Mazmur 91 inilah, dia nggak bisa baca tapi kita record, ada satu orang gereja yang merekam semua Mazmur 91 itu, mamaku terus ulang-ulangin, dan akhirnya mamaku kayak berpegang teguh, Tuhan yang akan lindungi aku, Tuhan aku lebih kuat, nggak ada kuasa lain. Jadi dia teriak. Jadi pada saat kita kerja semuanya, mamaku di dalam kamar teriak karena dia merasa hatinya tuh udah nggak tenang, kayak mungkin ada rasa kepikiran pengen bunuh diri juga ya gitu loh. Itu karena kuasa, bukan karena dirinya yang pengen bunuh diri gitu loh. Karena kuasa, jadi saking nggak tenangnya tuh teriak, Tuhan Yesus tolong aku, dia teriak sampai dia tuh ciptakan lagu sendiri gitu kan. Lagunya apa ya? Oh, sebenarnya ini bukan ciptaan dia juga sih, tapi dia karena cuma denger lagu itu, akhirnya tiap hari dia denger, pujilah Tuhan, eh, pu, eh, apa ya lagunya, Hai jiwaku, itu terus diulangi, pujilah Tuhan, hai apalah aku lupa, terus diulangi. Jadi hampir sama dengan Mazmur yang dibawa sama Ko Yosef malam hari ini sih sebenarnya, dari lagu mamaku yang mamaku nyanyiin, karena mama tuh benar-benar buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis gitu kan. Jadi dia cuma bisa dengar dari voice, firman Tuhan yang dari voice-nya itu, terus abis itu dia cuma bisa nyanyi, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku, itu terus yang dinyanyikan, sampai kita bilang itu lagu mama, itu ciptaan dia sendiri gitu loh. Nah, seperti yang aku juga mau tambahkan buat tadi yang Ko Samuel, ya nanti kita doakan juga ya Ko Samuel ya, jangan percaya sama
apa yang orang dunia katakan. Even kita juga masih tinggal di dunia, tapi kita percaya kalau kita memang sudah di dalam Tuhan, biarkan kehendak Tuhan yang jadi apapun itu gitu. Nah, aku belakangan ini aku dengar yang minggu kemarin kan Pastor Gina ya, Pastor Gina di Surabaya Barat kan, dia bilang kan, dalam masa penantian itu sebenarnya ini udah banyak banget diomongin, tapi aku di-renew kembali karena aku dengar Pastor Gina bilang kan, bahwa kita itu pasti akan disuruh menunggu dalam waktu penantian. Nah, pada saat waktu penantian itu apa sih yang harus kita lakukan? Seperti tadi Ko Yosef. Pada saat dia penantian itu untuk surat-suratnya, polisinya interview apa segala macam, Ko Yosef berdoa, Tuhan, dia juga manusia gitu kan. Dia juga manusia, dia juga yang Kau ciptakan gitu kan. Ko Yosef datang ke Tuhan gitu loh untuk minta petunjuk dari Tuhan gitu, biar Tuhan yang turunkan kasih karunia kepada polisi ini supaya tidak memberatkan atau meribetkan Ko Yosef ini gitu loh. Nah, sama seperti halnya yang lain juga, aku rasa semua teman-teman juga pasti pernah merasakan di mana kita sedang dibawa ke masa penantian, kok kita doa tapi nggak muncul-muncul ya doanya, kok kita doa tapi nggak dijawab, kok kita doa kayak kering gitu ya, nggak ada apa-apa. Sebenarnya itu adalah masa penantian yang Tuhan kasih untuk kita, untuk uji di pribadi kita gitu loh, seberapa setianya kita sama Tuhan gitu loh. Kayak siapa yang Ayub kan dikasih masa penantian sakit kusta ya kan. Nah, pada saat pada saat dia mengalami sakit kusta, tidak hanya sakit kusta yang dialami anak-anaknya, peternakannya, sampai istrinya juga, anaknya meninggal, peternakannya semuanya kebakar, sampai istrinya bilang, apalagi yang kamu harapkan dari Tuhan kamu, kayak gitu loh. Tapi Ayub cuma bilang, ya inilah kehendak Tuhan, dia yang kasih, dia juga yang mengambil gitu loh. Pada saat mendengar seperti itu, maka hati Tuhan langsung kayak tergoyahkan, anak aku ini masih setia nih sama aku kasih masa penantian yang begitu sulit pun dia tetap percaya sama aku. Akhirnya Tuhan membalikan setiap apapun yang dialami. Ih, gila, aku sampai merinding loh ngomong kayak gini, ya ampun Tuhan, thank you. Aku jujur ya, aku kayak ngomong sama diri aku sendiri gitu loh, bahwa kita harus, maksudnya seperti yang tadi Ko Samuel bilang kan, ada manusia yang bilang, oh kamu ABC sampai Z. Ada yang kita mengenal Tuhan, kita percaya ke perbuatan Tuhan yang dahsyat gitu loh kan. Nah, makanya aku sampai kayak ini intervensi untuk diri aku sendiri gitu loh, bahwa pikiran kita itu berdasarkan dari apa yang kita dengarkan gitu kan. Nah, sekarang kembali lagi ke diri kita pribadi. Kita mau ngikutin pemikiran yang seperti apa? Seperti tadi kan Cik Marcella juga bilang kalau bahwa Cik Marcella itu kan orangnya panikan. Aku juga punya cicik yang panikan, sampai aku tuh bilang dia turbulence. Ya turbulence tahu ya, kalau nabrak kayu kayak gitu kan. Gak ada keseimbangan, giliran ada masalah gitu loh kan. Jadi, nah di saat ini kita kembali lagi kontrol pikiran. Aku ngomong sama cici aku, pikiran itu kita yang kontrol sendiri. Nah, kita kan dapat sumber-sumber, kita dengar, akhirnya kita masuk ke pikiran kita. Nah, pada saat masuk ke pikiran kita harus saring. Apa sih yang harus kita iniin? Kalau kita ngambilnya yang negatif, ya udah, jadilah apa yang kita lakukan negatif. Tapi kalau kita saring, udahlah, nggak usah peduli, aku percaya sama Tuhan. Kita jalan aja. Aku percaya sama Tuhan, Tuhanlah yang akan menuntun hidup aku, Tuhan akan melindungi aku, Tuhan yang akan membimbing aku, Tuhanlah yang akan menyertai hidup aku, menyertai langkah kaki aku gitu. Nah, berarti kalau kita memilih seperti itu, yang lain yang negatif semua akan terbuang dengan sendirinya. Itu kan, karena aku ingat juga waktu itu Ko Kajono juga pernah bilang ke kita bahwa mengingatkan kita kembali, dalam firman Tuhan juga tertulis bahwa kita dikasih kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Jadi kita ini manusia yang diciptakan dengan penuh akal. Jadi otomatis kita juga akan dikasih kuasa untuk membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Seperti itu. Jadi saat kita berani ngambil tindakan seperti itu, saat kita berani mengontrol pikiran kita, percaya deh, iman kita akan jauh lebih cepat bertumbuh. Nah, saat iman kita bertumbuh, wah, aku udah kayak pendeta ya. Maka apapun yang kita minta, percaya itu aku alami ya. Apapun yang kita minta, Tuhan percepat doanya. Kayak tadi pagi, aku kan ke DMV kan, untuk bikin real ID, ternyata aku nggak bisa, ada dokumen yang nggak bisa bikin. Dan yang parahnya lagi, namaku itu sebenarnya cuma satu kata. Jadi teman-teman, kalau ada saudara yang mau datang ke sini, Ko Samuel kalau mau istrinya, kalau nama satu kata suruh ganti nama dulu. Tapi kalau udah approve ya udah nggak bisa lagi kan.
Itu nama satu kata, itu hampir aja nggak bisa dilakukan. Jadi dari awal aku apply surat, itu dipersulit. Jadi akhirnya tadi pas aku nunggu, mereka nggak bisa, komputer dia nggak mau terima. Aku hanya bilang gini, Tuhan, aku bilang, ini aku anakmu Tuhan, aku apply ini juga aku ikutin aturan dunia, aku bilang kayak gitu, itu aturan yang ada, karena aku nggak mau jadi seorang penggelap di sini, aku bilang. Jadi aku hanya ikutin apapun kehendak Tuhan dan kehendak yang memang harus aku ikutin aturan di dunia ini, aku bilang di Amerika ini sendiri gitu, aku bilang. Nah, aku hanya bisa serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Apapun itu, aku percaya ada kehendak Tuhan yang jadi. Akhirnya tiba-tiba dia nanya ke satu temannya lagi, temannya bilang, oh kamu masukin ini. 15 menit dia kotak-katik komputer nggak bisa-bisa. Sampai dia tuh udah give up, udah jam istirahatnya dia kan, dia udah kayak, I'm sorry about that, dia bilang kayak gitu kan. Kalau misalnya ini sampai udah nggak bisa, mohon maaf, kamu mungkin akan pindah ke counter yang mana lagi, dia bilang. Dan aku di sana itu udah nunggu 1,5 jam, gitu kan. Akhirnya pas dia tanya temennya, oh temennya bilang, oh kamu ikutin ini. Langsung dapet, gitu lah. Walaupun masih belum real ID ya, masih standing ID gitu kan. Nanti 2 minggu kemudian setelah standing ID datang harus ganti lagi, baru bisa ganti lagi ke real ID gitu. Nah, di sana aku kayak, oh ini loh, walaupun cuman bilang berapa menit ya nunggunya gitu, tapi ternyata di saat kita nunggu, kalau kita berserah kepada Tuhan, bukan karena kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi, kayak apapun hasilnya, apapun resultnya, kita tuh kayak ada damai sukacita, ada kasih karunia, seperti itu. Itu aja sih, maaf ya Cute, jadi khotbah. Nggak apa-apa. Aku jadi merinding, soalnya aku keinget banget semua yang dari awal tahun ya, karena di awal tahun ini Pastor Philip juga bilang kan, begitu masuk awal tahun kita pasti akan diserang dengan kekhawatiran, ya kan? Nah, saat kekhawatiran itu datang, bagaimana sih kita menghadapi? Karena makin dekat akhir zaman, itu serangan itu akan terus, terutama buat anak-anak dalam ketuhanannya dia. Anak-anak dalam Tuhan, anak-anak percaya Tuhan itu lebih diserang daripada orang duniawi. Kayak gitu, Pastor Philip juga udah pernah bilang kan, awal tahun dia pernah khotbah seperti itu kan. Nah, tambah lagi Pastor Gina juga bilang, pasti kita diserang dengan kekhawatiran. Nah, jujur, ciciku juga kemarin ngalamin hal seperti itu. Dan pasanganku juga ngalamin hal seperti itu gitu. Jadi, aku rasa belakangan ini kok, tapi dengan mereka ngalamin seperti itu, aku semakin lebih pengen kuat lagi untuk berdoa dan berpuasa untuk mereka. Karena aku entah kenapa selalu berpikir, oke Tuhan, tumpukan keluargaku adalah aku saat ini. Gitu kan. Jadi, aku harus lebih banyak lagi berdoa untuk mereka. Karena kalau enggak, soalnya ciciku belum mengenal Tuhan sama sekali kan. Kalau aku tidak mencabut semuanya itu, aku tidak percaya, aku tidak mengambil langkah dan tindakan, aku nggak bisa selamatin keluarga aku. Seperti itu. Jadi pas banget dengan apa yang dibawakan sama Ko Yosef, tenanglah hai jiwaku. Tadi juga aku mau tambahin satu ini ya, Mazmur. Tadi Mazmur berapa ya kok? Aku lupa. Mazmur 91. Bukan yang punya Ko tenang. Ko Yosef. Mazmur 42 ayat 5. Oh ya, sorry. Mazmur 42 ayat 5. Nah, kalau kita baca terus kan ya, di Alkitabku ayat 6 loh kok. Beda-beda ya Alkitabnya. Jadi kalau kita lanjutkan nih ya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi padanya, penolongku adalah Allahku. Lalu dilanjutkan berikutnya lagi, di ayat berikutnya lagi kan, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat padamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Jadi bahwa jiwanya itu tertekan dalam dirinya, sebab itu aku teringat padamu. Nah, di sini kita dituntun, kita diarahkan, kita harus mengingat Tuhan. Apapun yang kita alami, percayalah, tidak ada masalah yang jauh lebih besar dari Tuhan. No, karena Tuhan kita adalah yang punya seluruh dunia ini. Alam, surga, neraka, semua tuh punya dia gitu loh. Tinggal dia klik, udah kita mau di mana gitu loh. Tadi pagi aku ketemu sama satu mobil kan. Dia tulisannya I love Jesus. Jesus can help everything. Tulisannya kayak gitu. Berarti kan Tuhan itu bisa terus dibawanya from hell to the heaven.
Gila kan, aku pengen banget foto loh itu, tapi temanku bilang, jangan, ntar lu tangkep masukin ke mobil diajak ke gereja lagi. Lo nggak apa-apa, aku juga ke gereja. Nggak, masalah ini dia yang bawa kamu gitu kan. Akhirnya aku nggak jadi foto gitu loh. Nah bahkan mereka bisa gitu loh. Tuhan itu yang menolong segalanya untuk keluar dari neraka ke surga gitu loh maksudnya dia kan. Jadi tenang aja, tetap tenang, apapun itu, percaya Tuhan itu jauh lebih besar daripada segala-galanya. Oke, thank you. Berapa menit ya, Ci? Maaf ya, Ci. Luar biasa, Lisna. Terima kasih ya. Mau ada satu lagi boleh ya, Ci Ute ya? Boleh. Oke. Siapa yang mau satu lagi? Ci Ani. Halo, Ci. Lagi di rumah sakit, periksa mata. Iya. Kenapa, Ci, Kemarin matanya? dapat online susah, ini hari ini dapat. Kenapa Ya, kemarin matanya, Ci? juga hari Kamis juga ke dokter gigi. Kalau di sono nggak bisa Zoom, kalau di sini masih bisa ya wifi-nya. Ya. Oke. Matanya Ya, kenapa, Ci? soal kering. Oh, Kemarin oke. dokternya 2 kali kan libur, jadi hari ini pas ada. Jadi lagi nunggu dokter. Oke, Ya. Ci. Ya. Ya, nanti doain ya, Ci ya. Kalau yang soal bilang khawatir, kadang-kadang iya, merasa khawatir ya. Tapi saya ada baca firman Tuhan, terus dia bilang, ya tenang, kita harus tenang, percaya 100% sama Tuhan Yesus, berserahkan kepada Dia ya. Kadang-kadang kita deg-degan gitu loh, khawatir gitu loh, nggak tahu keadaan nanti gimana gitu loh. Tapi kita pikir kembali itu ya, kita harus percaya sama Tuhan 100% gitu loh. Jadi jiwa kita tenang gitu, jadi berserah gitu loh, percaya kepadanya gitu. Ya gitu aja. Makasih. Oke, thank you, Ci Oh iya, Ani. saya lagi perpanjang visa 10 hari ya. Seminggu sampai 10 hari, doain ya biar itu lancar gitu. Oke, visa yang di US ini ya. Iya. Oke, Ci. Perpanjang. Makasih. Sama Oke. kesehatan. Oke. Ya, bye-bye, Biar Lisna. semua kesehatan semua kita serah sama Tuhan semua.